keuangan syariah itu kita bicara tentang bebas riba. Ribanya itu adalah kalau di keuangan terkait dengan yang namanya bunga. Kalau kita belum melihat atau belum masuk ke dalam bank syariah, kita mungkin tidak akan tahu bahwa market syariah sangat besar. Wow. Market syariah sangat besar, khususnya di Solo sendiri. Berbagai macam produk yang bisa dikembangkan oleh bank syariah itu 5-10 tahun itu masih cukup luas. Terbaru kita OJK mengeluarkan Juklak ya, buku petunjuk tentang yang namanya CWLD. Cash Wakaf Link Deposit itu apa? Silahkan nanti diakses ojk.co.id. Di situ petunjuknya ada. Sektor yang disasar CWLD ini adalah UMKM. Jadi kalau bank syariah itu sendiri jelas sekali batasan-batasannya, karena semua produk itu ada akadnya. Akad-akad ini yang kadang memang masyarakat umum kurang mengetahui, kurang memahami. Ada kerjasama semacam pembiayaan haji khusus, itu dimulai dari harga 150 juta. Jangan sedih dan gelisah ya, 150 juta rupiah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Espos Indonesia, sehat ya kabarnya? Sekarang sudah menuju di akhir Oktober berpindah ke November. Perkembangan daripada zaman terus berkembang. Dari 5.0 yang sekarang kita alami, banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan. Termasuk di dalamnya terkait dengan sektor keuangan dan juga perbankan. Keuangan perbankan sendiri memiliki sektor yang cukup luas juga. Ada konvensional, ada syariah. Ternyata di dalam syariah sendiri ada semacam hal spesifikasi yang harus kita ketahui untuk kita nanti bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perbankan syariah. Di siang, pagi, malam, atau nanti Sobat Espos akan tonton, kita akan ngobrol langsung di Economy Chat yang akan membahas terkait dengan tantangan keuangan syariah, sebuah strategi pengembangan perbankan syariah di era digital. Tentunya saya Ardi Sarjono yang akan membawakan, tidak akan sendiri, akan ada 3 pembicara yang akan ngobrol bareng dengan kita sampai dengan akhir saya acara nanti. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Sony Prima Nugroho selaku Kepala Bagian Pengawasan LJK1 OJK Solo. Selamat apa ya Pak? Selamat apa aja deh? Apa kabar Pak Sony? Selamat kita pagi. Harus selamat pagi terus. Semangat pagi. Oke, sehat Pak Sony? Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Sony terkait dengan bagaimana OJK selaku regulator daripada keuangan memandang digital approach dalam perbankan syariah. Kemudian langsung ada pelaku juga. Di sini ada Butri Aprilaweti selaku pimpinan Bank Mega Syariah Kantor Cabang Solo. Selamat semangat pagi Butri. Selamat dan selalu semangat pagi. Selamat dan selalu semangat pagi. Sehat terus ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat Alhamdulillah. Butri didampingi oleh Mbak Senja, tetapi bukan Senja yang lain. Ini Mbak Senja yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga selaku Hutch Funding dari Bank Mega Syariah Kantor Cabang Solo. Semangat pagi. Semangat juga. Semangat pagi. Ini agak-agak kita lagi mulai bonding dulu ya. Nanti kita akan ngobrol terus banyak hal terkait dengan bagaimana sebenarnya tantangan di keuangan syariah. Karena ini sangat spesifik sekali berbicara tentang keuangan syariah. Ada beberapa orang yang masih gray area juga. Sebenarnya keuangan syariah itu batasannya kayak apa sih? Ada juga yang bilang, itu bukan syariah mah, ini mah agak-agak kayak gitu. Nah, nanti kita persamakan persepsi dulu terkait dengan keuangan syariah, termasuk semua hal yang ada di dalamnya spesifik di digital approach. Oke deh, mungkin dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu di sini ada yang mungkin ingin menyampaikan dulu terkait dengan sebenarnya keuangan syariah itu seperti apa sih batasannya? Ya. Boleh. Baik, terima kasih Mas Ardi. Siap. Mungkin saya dulu ya, perkenalkan Sobat sekalian, Sobat Espos sekalian. Espos Indonesia. Sobat Espos Indonesia sekalian, dimanapun Anda berada. Jadi keuangan syariah itu kita bicara tentang bebas riba. Pertama itu adalah yang perlu digarisbawahi adalah kita bicara bebas riba. Ribanya itu adalah kalau di keuangan terkait dengan yang namanya bunga. Jadi kita membedakan antara konvensional dan syariah itu secara awam ya. Secara awam adalah ribanya. Secara tata kelola, kalau keuangan syariah, terutama kita di perbankan syariah ya. Perbankan syariah itu bedanya adalah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Jadi fungsinya Dewan Pengawas Syariah ini adalah dia yang mengatur atau dia yang menjelaskan dan dia yang mengawal semua prinsip-prinsip syariah yang ada di bank syariah agar sesuai dengan koridor, sesuai dengan fatwa MUI, kemudian sesuai dengan
hadis, kemudian sesuai dengan tuntunan di Al-Quran. Itu semuanya yang mengawal adalah Dewan Pengawas Syariah. Nah, siapa itu Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah itu di luar dari direksi, di luar dari komisaris, kemudian dia diangkat oleh OJK, direkomendasikan oleh OJK, dia harus mempunyai sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Paling utama perbedaannya dengan konvensional di situ. Keywordnya adalah bebas riba. Bebas riba. Bebas riba dengan pengawasan dari Dewan tadi yang sudah ditunjuk. Betul. Baik. Nah kalau kita lihat nih, kita spesifikkan langsung Sobat Expos Indonesia. Kita lihat Solo Raya nih. Solo Raya kan dilaporkan memiliki perkembangan pertumbuhan ekonomi yang bagus juga. Nah di sektor syariah, seperti apa selama ini sebenarnya perkembangan dari sektor keuangan syariah di Solo Raya? Dan juga kemungkinan prospek sekitar ya biasanya 5-10 tahun sih ya perubahannya gitu. Pak Sony. Ya baik, mungkin saya izin contek ya Pak. Boleh. Kebetulan kami datanya itu kan data global. Ya. Data global, kemudian kita spesifikasi di Solo Raya. Jadi perkembangan di Solo Raya itu trennya positif. Kita positif di posisi Agustus itu pertumbuhan asetnya itu aset sebesar 902,39 triliun. Wow. Itu meningkat 10,37%. Itu dari sisi aset. Kemudian dari sisi pembiayaannya itu sebesar 620,33 triliun. Itu meningkatnya 11,65%. Dan dana pihak ketiga itu sebesar 705,18 triliun. Meningkat 11,42% itu year on year. Dari kita tahun Agustus ke Agustus. Kemudian kalau dari sisi Bank Umum Syariahnya sendiri, itu di Solo Raya posisi Agustus asetnya sebesar 7,2 triliun, itu meningkatnya 14,66%, pembiayaannya sebesar 5,09 triliun, itu 15,27% peningkatannya, DPK-nya itu 9,17 triliun, meningkatnya 13,77%. Nah, selain Bank Umum Syariah, ada yang namanya juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, di 2024 sudah tidak boleh lagi tuh namanya bank pembiayaan. Kalau di konven namanya bank perkreditan, itu nggak boleh. Namanya sekarang diganti Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Perekonomian Rakyat. Jadi sudah tidak ada lagi perkreditan, tidak ada, pembiayaan tidak ada. Semuanya dilebur menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Kalau untuk yang sektor syariah, ada namanya Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Nah, untuk BPRS sendiri itu trennya juga positif di Solo Raya, itu meningkat 34,63%, nominalnya asetnya adalah 1,42 triliun, pembiayaannya meningkat 26%, itu nominalnya 1,06 triliun, kemudian dari DPK-nya 47,73% meningkatnya. Tren yang sangat bagus sekali kalau kita lihat dari Solo Raya. Kalau kita lihat secara umum kan jelas positif ya. Ternyata syariah sendiri juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif juga di situ ya. Keren sekali. Kalau kita lihat di 5-10 tahun ke depan, OJK melihat Solo ini prospeknya seperti apa nih Pak? Baik, kalau 5-10 tahun ke depan, jadi bisnis syariah itu baru tergarap sebagian Pak. Kalau kita bicara bisnis syariah itu kan customisasinya tuh sangat banyak. Kalau kita bicara akad ya, kalau di konvensional itu ada yang namanya kredit biasa, kredit multiguna. Nah kalau di syariah juga ada, cuman customnya banyak sekali. Contoh misalkan penggunaan pembiayaan murabahah. Nah pembiayaan murabahah itu kan jual beli ya. Jual beli itu bank seolah-olah dia membeli barang dulu. Membeli barang kemudian dijual kepada konsumen atau nasabahnya atau debiturnya. Nah, di mana bedanya? Bedanya adalah bank membeli dengan harga pokok ditambah dengan jumlah margin yang diharapkan bank seperti apa. Ini disepakati antara bank dengan konsumen atau nasabahnya. Inilah yang akan diangsur. Jadi deal, harga dealnya itu berapa? Itu kesepakatan bank dengan nasabah. Jadi bukan tidak ada bunga di sini. Jadi kan bank itu menerapkan margin, saya mau ngambil margin sekian, gitu ya. Kemudian nasabah setuju nggak? Kalau setuju, nanti kita angsur selama berapa tahun. Kemudian nanti konsepnya seperti apa? Konsep sangat banyak sekali. Apakah
angsurannya flat per bulan atau angsurannya seperti balon payment. Balon payment itu kan kecil di depan. Kalau di KPR namanya fix dan flat gitu kan. Nah, itu bisa di customize seperti itu untuk di murabaha. Kemudian ada lagi kalau untuk sektor perumahan gitu ya. Sektor perumahan itu ada namanya akad istisna gitu ya. Akad istisna itu semacam ini kalau belum menjadi KPR segala macam itu juga bisa menggunakan akad istisna. Jadi berbagai macam produk yang bisa dikembangkan oleh bank syariah itu 5-10 tahun itu masih cukup luas. Terbaru kita OJK mengeluarkan Juklak ya, buku petunjuk tentang yang namanya CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Nah itu Cash Wakaf Link Deposit itu apa? Silakan nanti diakses ojk.go.id, di situ petunjuknya ada, dan kita memang sektor untuk yang disasar CWLD ini adalah UMKM. Kenapa? Karena sektor UMKM ini yang masih belum tergarap optimal. Biasanya kalau kita bicara di pasar-pasar gitu ya, mereka akan ya seperti kita tahu akan terjebak dengan rentenir segala macam gitu ya. CWLD ini salah satu semacam terobosan kita berbagi maslahat dengan umat ya, dalam artian yang punya uang banyak yang mau diwakafkan, tapi sifatnya temporer. Jadi tidak diwakafkan semuanya tanpa batas waktu. Kalau tanpa batas waktu itu kan namanya hibah ya. Nah kalau wakaf ini sementara, jangka waktu minimal adalah 1 tahun. Nah, tapi kalau misalkan pengennya 3 tahun gitu ya, misalkan 100 juta, kemudian nanti ada di situ yang namanya nazir, kemudian yang penerima, kemudian namanya mauquf alaih, gitu ya. Kemudian ada bank yang pengelolanya, jadi bank pengelolanya nanti dia yang mengatur semua konsepnya CWLD, yang menerima, yang punya dana atau wakifnya tadi itu dia sementara tidak mendapatkan bagi hasil. Bagi hasilnya digunakan untuk melakukan pembiayaan tadi, membayar dari pembiayaannya tadi. Nah itu kan konsep untuk UMKM sangat bagus sekali, karena tidak perlu dari misalkan kalau dari pemerintah itu kan pakai dananya APBN, subsidi bunga segala macam. Nah ini yang punya dana besar dia mau mewakafkan. Ini bisa sebagai solusi untuk mendukung UMKM dengan konsep CWLD. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Iya, memang banyak sekali hal yang kita ketahui kalau secara syariat akad-akadnya itu harus jelas gitu ya. Betul. Harus sesuai dengan apa yang memang sudah diperintahkan gitu. Sehingga tetap saling membantu, saling menolong, saling mendukung kayak gitu Sobat Expos Indonesia. Nah, tadi Pak Sony menyampaikan bahwa tren positif, Solo Raya juga memiliki kesempatan yang sangat luas untuk dikembangkan. Saya pengen langsung tanya ke pelakunya ini, Bu. Ya, ini selama dalam proses growth-nya, selama reach out, ini banyak calon customer. Tantangannya seperti apa, Bu, dari khususnya perbankan syariah selama ini? Bagaimana Bank Mega melihat keluasan jangkauan layanan masyarakat terkait dengan perbankan syariah? Tantangannya seperti apa? Mas Ardi, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Expos ya, Indonesia. dimanapun berada. Ya, perkenalkan saya Trihandayani, saya kepala cabang dari Bank Mega Syariah di Solo. Dalam hal ini diajak kolaborasi. Terima kasih Pak Sony dari OJK. Kalau melihat perbankan syariah ya, Sobat Solo Expos semuanya, Sobat Expos semuanya. Saya bergabung beberapa tahun ini di Bank Mega Syariah ya khususnya. Kalau kita belum melihat atau belum masuk ke dalam bank syariah, kita mungkin tidak akan tahu bahwa market syariah sangat besar. Waduh. Market syariah sangat besar, khususnya di Solo sendiri. Semakin kita terjun ke syariah, kita akan menemui market syariah itu sangat banyak. Sangat banyak dan sangat beragam sekali ya usahanya, jenis tipe-tipe nasabahnya. Nah tantangannya apa ya? Tantangannya apa? Satu yang paling utama kurangnya literasi. Ya, Sobat Expos. Kadang ada yang tadi seperti disampaikan di awal, sama saja mungkin ya syariah sama
konvensional. Termasuk saya ya Bu, bingung bedain akun digital approach lagi ya. Mungkin hanya bedanya istilahnya saja ya. Di konven bunga, di bank syariah, beda terminologi. Margin, gitu ya. Tapi sudah alhamdulillah sudah dikupas sama Pak Sony cukup bagus. Beda banget, beda sekali dan memang punya definisi yang sangat berbeda. Jadi kalau bank syariah itu sendiri jelas sekali batasan-batasannya karena semua produk itu ada akadnya. Semua produk ada akadnya. Nah, akad-akad ini yang kadang memang masyarakat umum kurang mengetahui, kurang memahami. Seperti contoh yang pernah ada ya karena kurangnya literasi, seperti dicontohkan tadi, harga beli barang misal sudah ada ditambah margin yang tadinya di awal sudah disepakati ada dalam akad sehingga itulah nanti yang akan dicicil. Kalau misal mohon maafnya nanti terjadi karena sesuatu dan lain hal mungkin cicilannya agak terhambat gitu ya, agak nyendat. Nah, itu kadang yang penyelesaiannya diperlakukan sama dengan bank konven, begitu. Padahal itu ada step-step yang berbeda. Ada step-step yang berbeda. Dan itu semuanya pun benar sekali kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi aturannya sudah sangat baku ya. Kemudian tantangannya lagi juga kalau kaitannya dengan era digital ya, itu adalah perangkat dan jaringan gitu juga ya. Toolsnya berarti. Toolsnya, betul. Tidak semua saat ini bank syariah sudah selengkap mungkin ya, selengkap atau secanggih bank konven. Tetapi dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, semua bank syariah ya sudah sangat concern. Kita pun bersaing karena dengan adanya era digital ini, mau tidak mau itu menjadikan persaingan nih antar bank syariah. Persaingan yang positif tentunya, yaitu kita ingin memberikan akses yang lebih mudah, layanan yang lebih baik, gitu. Nah, itu menjadi satu tantangan. Terkadang sudah ada pun bank syariah yang melengkapi. Nanti pada saat kita bertemu dengan nasabah itu sendiri, nasabahnya mungkin belum ready juga nih secara toolsnya, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk tantangan lain di era digital ini pastinya ada keandalan teknologi itu sendiri sama keamanan. Security. Itu sih. Baik. Literasi, tools dan juga keandalan dari teknologinya. Nah, bicara tentang OJK sebagai regulator, kalau saya lihat tadi kan Bapak datanya banyak ya Pak ya, yang semacam lembaga penelitian juga ini untuk mengkaji dan juga mencari solusi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keuangan termasuk di dalamnya syariah. Bapak melihat seperti apa sih sebenarnya skill literasi digital dari masyarakat seluruh khususnya di syariah? Tadi kan di-mention sama Ibu pimpinan dari Bank Mega Syariah bahwa ternyata literasi ini menjadi satu pintu masuk yang ternyata menjadi sebuah tantangan. Ternyata nggak semuanya itu mengerti dan memahami karena stereotipnya cuman ganti istilah, endingnya sama kayak gitu. Bahkan mungkin kami bagi yang awam pun mikirnya juga seperti itu. Gimana tuh Pak? Terima kasih Pak Adi. Kalau dari literasi ya, kalau literasi itu kami pernah melakukan survei, kami survei secara nasional ya. Survei nasional literasi inklusi keuangan di 2024 itu. Indeks literasi dan inklusi itu sebesar literasinya 65,43%. Kemudian untuk inklusinya itu adalah 75,02. Itu untuk survei nasional literasi inklusi keuangannya. Nah, sedangkan syariah untuk indeks literasinya itu hanya 39,11%. Kemudian inklusinya itu hanya sebesar 12,88%. Jadi memang gapnya ini agak cukup lumayan besar ya. Ini juga memang menjadi PR kita semua. Jadi memang kalau dari sisi edukasi, kemudian bagaimana kita memberikan penjelasan produk kepada masyarakat itu tetap dalam setiap tahun kita bisa
mengundang ratusan ribu orang, kita mengundang masyarakat, pelajar, mahasiswa, semuanya kita sasar, kita berikan edukasi. Apa sih syariah itu? Bagaimana perbankan syariah? Bagaimana menerapkan pola keuangan syariah? Apa bedanya dengan konvensional? Itu pasti kita akan dari OJK juga mendorong bersama dengan industri jasa keuangan, terutama perbankan syariah, kita melakukan giat edukasi. Itu yang selalu kita lakukan. Nanti di 2025 juga kita juga akan lebih meningkatkan lagi, karena survei yang masih kecil ini targetnya kita juga tingkatkan kalau bisa 2 kali lipat dari posisi yang sebelumnya. Baik. Gitu. Baik, bicara tentang literasi digital atau literasi syariah, ini juga erat kaitannya dengan pemuka agama. Nah, apakah memang OJK juga melibatkan pemuka agama untuk mengeduket terkait dengan literasi syariah itu tadi? Karena kan memang ada beberapa yang sudah mulai blind, mencoba menutup gitu ya, memblocking bahwa udahlah yang namanya bank juga sama aja, keuangan mau judulnya syariah enggak sama aja. Ada nggak sih upaya-upaya untuk mengajak, menginvolve beberapa pemuka agama? Katakanlah memang kan ada beberapa orang yang sangat memfollow pemuka agamanya, tetapi dia tidak mencoba membuka diri, ada pengetahuan lain, ada informasi lain seperti itu, sehingga nanti harapannya bisa meningkatkan literasinya gitu. Ya, baik. Kalau dari OJK White ya, OJK White termasuk di dalamnya di OJK Solo sendiri. Sebenarnya untuk dari sisi pemuka agama, kami itu punya entitas, entitas mengawasi entitas yang namanya Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro itu adalah industri jasa keuangan setara dengan LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Kalau BWM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, itu berbasis pondok pesantren. Jadi di situ memang konsepnya close, dia tidak terbuka untuk menghimpun dana masyarakat. Jadi sumber dananya itu dari dana wakaf gitu ya. Nah, kemudian dikelola oleh satu bank umum atau Lasnas, lembaga Lasnas. Nah, sumbernya di situ. Jadi konsepnya adalah bank wakaf ini dia mengelola dana yang ditempatkan di deposito, bagi hasilnya digunakan untuk operasional. Nah, jadi operasionalnya itu dari bagi hasil deposito yang sudah ditempatkan. Kemudian ada porsi satu keuangan lagi, maksudnya dana wakaf misalnya sekian miliar gitu ya. Itu 70%-nya digunakan untuk deposito, 30%-nya digunakan untuk operasional. Nah, dari sisi operasional itu sendiri, mereka harus menyebarkan nih. Mereka harus mencari nasabah yang di sekitaran pesantren untuk meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan di sekitar pesantren. Artinya secara edukasi mereka juga punya kewajiban, ini loh produk syariah itu menyampaikan seperti ini, juga. menyampaikan. Nah itu memang kalau untuk dari sisi pemuka agama, OJK sekarang mempunyai entitas atau mempunyai pengawasannya juga termasuk di dalamnya Bank Wakaf Mikro. Oh, menarik sekali. Jadi bisa syiar bersama ya. Betul. Bisa syiar bersama, tidak harus langsung, tetapi dari person itu sehingga tersampaikan dan tidak ada prasangka. Itu yang tadi kadang tuh, aduh prasangkanya gini, riba lagi dan sebagainya kayak gitu ya, Sobat Expos Indonesia. Nah, setelah tadi kita berbicara kanan kiri data terkait dengan bagaimana sih sebenarnya keuangan syariah, kemudian literasinya yang menjadi tantangannya, jadi keyword di pertama selain tadi ada tools dan juga keandalan. Nah, sekarang kita mengkerucut ke hal-hal terkait toolsnya, teknologi digitalnya. Ini saya pengen tahu dari Bu Tri nih. Dan tadi sepertinya di off air saya juga sempat nanya ke Mbak Senja nih. So what the different digital application between konvensional dan juga syariah? Dalam hal ini teknologi digital ini mampu mengubah cara perbankan syariah dalam beroperasi. Nah, ini seperti apa, Bu? Bank syariah memiliki toolsnya sehingga gimana sih transaksinya, apa sih yang mau dilakukan? Mungkin sedikit saya infokan ya Sobat Solo Expos. Ada bank digital yang full bank digital, ada seperti kami Bank Mega Syariah, kami Bank Umum Syariah, tapi tidak full digital banking ya. Itu juga ada perbedaannya nanti ya Mas Adian. Kalau yang seperti company sister kita ada Alobank, itu memang fully sudah digital bank. Nah, kalau seperti kami belum full digital bank. Pastinya yang digital bank itu sudah lebih lengkap. Memang semua transaksinya semuanya sudah digital. Termasuk
yang beda paling utama Oke. nih, Sobat Solo Expos, tidak ada kantornya nih biasanya di Oke. daerah-daerah ya. Kalau kami kan ada. Nah, seperti kami ini yang bukan bank digital full, ya pastinya semakin melengkapi juga, ya. Sampai saat ini mayoritas bank syariah pun tidak ketinggalan Oke. dengan bank konvensional. Kita mempunyai teknologi-teknologi digitalisasinya, misalnya seperti ini ya, berbasis mobile banking, internet banking. Nah, di mana mudah sekali, ada kemudahan-kemudahan, mulai dari ibaratnya transaksi yang mulai buka rekening, dulu harus datang ke bank, ngisi formulir, seabrek gitu repot ya. Repot. Kalau sekarang tidak perlu lagi itu, Sobat Solo Expos nih Mas Ardi. Sekarang semua ibaratnya dunia dalam genggaman kalau kita bisa bilang. Iya, walaupun betul. kita bank syariah nih. Asal ada baterai aja ya, dan kuota. Ada baterai, ada kuota. Nah, jangan sedih ya. Iya, harus ada internet nih. Internetnya juga harus yang lancar. Iya, ya. iya. Jadi kita benar-benar bank mega syariah atau bank syariah pada umumnya ingin juga memberikan experience perbankan syariah itu yang menyenangkan, asik gitu ya. Bahwa jadi juga bisa menyasar ke semua segmen. Karena dengan era digital ini tidak hanya Gen Z atau millennials ya, tetapi kita juga dituntut mau tidak mau harus melek teknologi lah gampangannya ya. Jadi mulai dari transaksi buka rekening sampai tutup rekening, sampai tadi ada program-program pengembangan ya, tidak hanya tabungan, deposito, giro gitu ya. Juga ada kita kerjasama dengan beberapa pihak pegiat ekonomi syariah. Kalau tadi Pak Sony menyampaikan CWLD ya, di kami pun sudah ada program-program yang mudah diakses, itu seperti CWLS, jadi sukuk wakaf retail. Itu juga cukup, nggak perlu datang ke kantor juga, cukup dalam genggaman, artinya semua bisa terlibat memajukan ekonomi syariah. Gitu. Kalau tadi basisnya deposito, kalau ini basisnya sukuk, obligasi syariah. Iya, bisa yang temporary, bisa yang permanen, bahkan sejangka waktu, gitu ya. Terus kemudian deposito digital juga sekarang mudah. Bahkan kalau mungkin Mas Adi, aduh Putri kalau mau deposito minimal berapa gitu. Nah, dengan digital ini semua segmen bisa. Deposito bisa mulai dari 1 juta. Kalau dulu kan mungkin harus 10 juta ya. Kalau datang ke cabang bisa 1 juta. Gitu. Dan beragam produk lain yang bisa diakses hanya melalui perbankan. Hanya melalui ini ya, handphone, smartphone, digital. Nah, nanti kalau untuk nasabah-nasabah yang mempunyai skala lebih besar bisa menggunakan internet banking. Ibaratnya semua transaksi perbankan, semua transaksi perbankan syariah bisa diakses melalui internet. Baik. Nah, ini tadi kan dimention terkait satu produk ya Bu. Sebelum nanti kita bicara tentang digitalnya, deposito. Nah, deposito itu kan buat yang orang awam kepikirannya kan tetap ada somethingnya ya. Bicara tentang batasan antara konve dengan syariah tadi. Kalau deposito yang syariah itu seperti apa sih operasionalnya? Masuk kita tetap ada bunga atau apa seperti apa? Nah, betul. Nah, mumpung nih Sobat Expos nanti penasaran kan, habis itu langsung deposito di Bank Mega Syariah. Mas Ardi, ya? Iya, insya Allah. Siap. Ya, jadi kalau deposito syariah, pastinya yang utama ya perbedaannya ya, nanti ada yang namanya bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Nah, ini juga ada kesepakatan di awal. Akad lagi. Artinya ada nisbah. Atau porsi bagiannya. Bagian bank berapa? Bagian nasabah berapa? Akad. Iya. Sangat jelas. Itu yang membedakan. Jadi tenang nih Sobat Expos Indonesia, terfasilitasi dengan baik, teredukasi dengan baik, jadi tidak perlu ragu lagi ya untuk bisa memilih fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, ini bicara tentang transformasi. Tadi kan disampaikan memang salah satu tantangannya adalah keandalan teknologi kayak gitu dan juga termasuk toolsnya. Selama bertransformasi seperti apa Bu tantangannya nih? Yang berat, yang paling mungkin menjadi sebuah concern untuk nantinya kedepannya akan biar lebih jauh lebih smooth lagi. Kalau pengalaman kalau kita ngobrol juga dari penggiat bank syariah ya,
Kalau dulu mungkin hanya bisa diakses, ibaratnya kalau untuk handphone itu hanya smartphone tertentu, ya. Sekarang sudah hampir semuanya. Oke. App Store, Play Store bisa semua. iOS maupun Android. Iya, bisa itu, semua. Bisa, gitu ya tantangannya. Kemudian yang menjadi tantangan juga itu di lapangan ini kadang terjadi juga yang namanya cyber ya, kejahatan digital ini juga kadang mempengaruhi. Iya. Yang jahat lebih pintar ya Bu daripada yang dijahati. Iya. Sehingga menjadi tugas kita perbankan juga memberi literasi juga ya Pak Zoni. Tidak jemu-jemu ini intinya untuk berhati-hati terhadap kejahatan ini. Oke. Gitu. Baik, itu memang jadi sebuah concern juga ya security itu tadi ya. Dan security. Make sure semua yang memang berinteraksi itu ada yang official. Betul. Dari tempat di mana Anda menyampaikan hal-hal terkait keuangan tadi. Nah, terus kemudian bicara tentang inovasi. Nah, pasti kan ada sesuatu hal yang berbeda di dalam aplikasi digital bank syariah. Betul. Apa sih inovasi yang dilakukan di Bank Mega nih Bu yang ada di situ untuk mempermudah aksesnya? Iya, banyak sekali inovasi-inovasi. Jadi selain produk dan layanan masing-masing bank tersebut, itu juga banyak sekali dari era digital ini ya. Informasi-informasi itu bahkan banyak ada di ibaratnya di handphone kita ini, di mobile banking kita. Salah satu keunggulan yang ada di kami juga, kalau Mas Adi nih pergi ke kota mana saja, mencari masjid terdekat, gitu ya. Di Google Bu, masjid terdekat gitu biasanya. Berarti agak kuno ya Bu ya. Oh sih harus tuh ya. Nah, gimana tuh? Jadi di mobile banking kita sudah ada, nanti tinggal pilih, ada fitur, pilihan ya, fitur masjid terdekat. Wow, oke. Kemudian fitur arah kiblat. Arah kiblat. Nggak perlu pakai download. Jadi kayak gini ya, taruh handphone kanan kiri kita nggak bingung ya. Iya. Jadi kalau misal di hotel nggak perlu cari panel. Iya. Gitu kan ya, nggak perlu cari. Iya betul. Terus kemudian ini yang lebih penting. Apa tuh? Kalau kita mau ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu nggak usah bingung. Di mobile banking mayoritas bank syariah seperti di Bank Mega Syariah sudah dilengkapi. Jadi kapan saja mau berzakat, infak, sedekah, tinggal buka HP saja. Tinggal aja. Pilih. Dan itu sudah banyak pilihan lembaga lasnya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Termasuk Bank Syariah pun melengkapi dengan kris. Gitu. Kita ada kris. Kalau mungkin kita ada ke masjid, ya kita mau kotak infak, dompetnya ketinggalan, atau ini manusia nih, sifat manusia kadang, aduh kok uangnya besar, nggak mau dimasukin kecil, gitu ya. Agak maju mundur ya, pakai kris aja. Iya, padahal kan di sini harusnya yang uang besar, yang terbaik ya, gitu infak kan. Yang terbaik itu judulnya infak yang harusnya. Terbaik, betul. Jadi itu tidak akan menunda kita untuk berbuat kebaikan. Jadi cukup pakai kris, nanti tek dibaca, tinggal mau nominal berapa, dan itu rahasia. Kalau mau nyemplung dikit kan, tengok gitu ya. Betul. Nanti dilirik netizen kanan kiri. Iya betul. Baik. Jadi fiturnya lengkap sekali. Terus fitur-fitur layanan pembayaran kehidupan sehari-hari semuanya lengkap. Seperti itu, pendidikan, layanan umum seperti listrik, air, gitu ya, semuanya hampir ada. Komplit di situ. Jadi nggak kalah dengan Konve ya. Iya, di luar yang transfer, yang basic ya itu ya. Itu menarik sekali karena pada dasarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak berbuat baik, terutama kayak infak, sedekah, zakat dan sebagainya, karena tidak akan miskin ya Bu ya. Iya betul. Baiklah. Kalau kita berbicara tentang tadi inovasi yang dilakukan itu ternyata tidak hanya sekedar proses dalam transfernya atau aktivitasnya dalam keuangan, tetapi juga ada fitur-fitur yang mendukung untuk beribadah di situ. Ini satu hal yang luar biasa dan perlu kita apresiasi karena itu kan needs ya, itu basic human needs yang setiap hari harus kita penuhi juga. Nah, secara regulator nih Pak, ini kan sudah mulai berbagai macam upaya dilakukan di perbankan, fitur, tools, security dan sebagainya. Kebijakan strategis apa sih sebenarnya yang dipersiapkan OJK untuk mendukung agar ini nanti perbankan syariah ini terus bisa smoothly, stable dan tentunya bertumbuh terus positif? Baik Mas Hadi, jadi kalau bicara tentang kebijakan,
kita bicara tentang pengaturannya. Jadi pengaturan itu bagaimana bank itu mengatur dan mengelola konsep bisnisnya. Nah, ketika kita bicara bagaimana mengelola, itu ada namanya tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan itu OJK terbaru mengeluarkan peraturan OJK itu di bulan Februari 2024, yaitu POJK nomor 2 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Jadi kalau kita bicara tata kelola itu, bagaimana sih bank itu memanage agar banknya juga tetap bisa laba, kemudian prudent, tidak ada fraud. Nah, jadi itu yang paling utama di situ. Kita yang menjadi problem itu adalah kelemahan tata kelola. Banyak bank yang dicabut izin usahanya itu karena permasalahannya adalah tata kelola. Jadi bukan masalah, ya persaingan bisnis itu mungkin sekitar under 50%. Tapi kalau bicara masalah fraud, itu kita bicara kelemahan tata kelola. Manajemen. Jadi ketika kita bicara apa sih permasalahan bank ini kok sampai endingnya adalah dicabut izin usaha, berarti bagaimana manajemen itu kreativitasnya membuat inovasi produk, membuat bank ini lebih meningkatkan labanya, sehingga modalnya bisa bertumbuh. Nah, kalau misalkan dari sisi tata kelolanya itu sudah lemah, artinya dia melakukan inovasi juga tidak bisa. Ketika melakukan inovasi tidak bisa, baik tadi inovasi tentang digital banking dengan segala fiturnya yang bisa disematkan di situ. Ketika dari sisi manajemennya itu sudah tidak punya kreativitas, artinya deadlock ini. Dia sudah tidak bisa bergerak mengikuti zaman. Dan sekarang ketika dibandingkan dengan pesaing yang lain ya, sudah ada fintech segala macam, itu kan juga tantangan tersendiri kan. Belum lagi nanti masalah yang lain lagi, kalau kita kan sudah mau dihadapkan dengan adanya kripto segala macam, itu kan juga masih tantangan yang sangat besar lagi. Kita bicara dengan Bitcoin lah segala macam itu kan. Tapi kalau kita mengenai masalah regulasi sendiri, yang terbaru kita pengen memperbaiki dulu nih, menyempurnakan tata kelola yang ada. Jadi sehingga kita inovasi bank ini tetap bisa dilakukan dan pertumbuhan dari sisi perbankan syariah juga bisa ditingkatkan. Baik. Dan itu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengamankan semuanya. Betul. Ya. Jadi nggak ada konsep fraud dengan alih-alih mengikuti syariah. Kayak itu kasihan juga ya Pak ya. Jadi memang semuanya bisa damai sejahtera hidup di dunia ini. Baik, bicara tadi Bapak mention terkait fintech. Ini saya juga tertarik Bu Tri dan juga Mbak Senja bicara tentang strategi kolaborasi perbankan syariah dengan fintech atau e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar. Nah, ini sangat menarik sekali. Seperti apa nih, Bu? Iya, jadi perbankan syariah ini melengkapi layanannya ya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Ada yang sudah memang melakukan kerjasama dengan fintech juga e-commerce ya. Contohnya misal untuk kalau yang ada di Bank Mega Syariah ya, yang untuk e-commerce kita juga ada bekerja sama dengan beberapa sudah, sehingga kebutuhan konsumen atau nasabah yang mungkin belum ada kalau yang langsung dari direct product kami atau layanan kami itu bisa diakses lewat di situ. Juga ada kemudahan-kemudahan, misal berbelanja di e-commerce itu juga ya dengan kartu kami pun itu juga sudah bisa. Ya. Demikian juga perbankan syariah lainnya. Jadi untuk transaksi di e-commerce ini juga ada, bahkan ada beberapa bank juga yang mungkin berkolaborasi dengan fintech, misal untuk penyaluran dananya, misal untuk yang dari sisi UMKM-nya, seperti itu ada juga. Jadi memang sudah coba dilengkapi gitu ya Bu ya, dan memang ini adalah salah satu upaya untuk menjaga stabilitas dan juga fasilitas yang diberikan di perbankan syariah. Dan itu pun tetap dengan kita prinsip sesuai syariah. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai fasilitas, saya langsung jadi penasaran. Nanti saya pengen buka e-commerce saya ya, langsung di mana nanti pilihan-pilihan itu, terus buka rekening di Bank Mega Syariah ya Bu ya. Baik, karena penasaran jujur ya Bu ya, karena memang di era sekarang ini, apalagi kalau kita kebetulan yang memang memahami tentang syariat, itu kan menjadi sebuah concern tersendiri agar nanti kita juga tenang gitu, Sobat Expos Indonesia. Nah, berbicara mengenai persaingan nih Pak. Nah, ini kan kompetisi antara konvensional
Bank dan juga bank syariah. Dalam hal ini spesifiknya di fintech. Ini ada fintech dan juga e-commerce dan sebagainya. Ini bagaimana perbankan syariah dapat tetap relevan di tengah persaingan dengan perbankan konvensional dan juga fintech lainnya. OJK melihatnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Mas Adi. Jadi persaingan itu terjadi di semua sektor. Ya. Jadi persaingan itu konvensional dengan syariah, perbankan dengan fintech, itu kan semuanya menjadi pesaing ya. Kuenya satu di Indonesia, tapi yang merebutkan banyak. Jadi kita bicara bagaimana sebuah perusahaan atau kita sektor perbankan gitu ya, menggait hati masyarakat. Produk ini menarik. Jadi kita melihat dulu kebutuhannya apa. Ya, kemudian kami dari sisi regulator kita mempersiapkan tuh dalam artian perbankan ini tata kelolanya dibaikin dulu. Setelah baik, apa inovasinya? Nah, kami dari sisi regulator setiap tahun itu kami mengevaluasi yang namanya rencana bisnis bank. Di RBB itu dia akan memaparkan tuh Pak. Jadi setiap tahun ini kami akan tumbuh berapa persen. Perkiraan berapa persen. Nanti yang akan disasar itu sektor apa saja. Gitu kan. Nanti ketika kita diskusi, di situ ada forum diskusinya. Kenapa kok misalkan tumbuhnya 10% gitu ya? Sektor apa yang mau disasar? Kalau memang sektornya itu tidak profitable, artinya kita bisa memberikan masukan kepada dari sisi perbankan. Kenapa mengambil 10%? Kenapa nggak ngambil sektor yang lain yang belum digarap? Gitu. Biasanya di situ ada forum diskusi yang namanya forum diskusi rencana bisnis bank. Nah, belum lagi kita bicara terkait dengan persaingan. Nah, mereka dari sisi perbankan itu juga harus mempertimbangkan ini dari sisi fintech kayak gini nih. Nah, inovasi apa yang bisa dilakukan dari sisi perbankan? Jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah tahun asetnya turun atau labanya tergerus gitu. Iya, itu ngeri. Ketika labanya tergerus nanti dampaknya kemana-mana. Dampaknya ke faktor permodalan. Nah, ada yang namanya kalau terutama di sektor kecil ya, perbankan sektor di bawah bank umum itu kan namanya BPR, S Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Itu kontraksinya bisa jadi lebih fluktuatif daripada bank umum. Karena kalau BPRS itu kan bermainnya adalah sektornya UMKM. Ketika UMKM-nya kuat, banknya kuat. Tapi ketika BPRS ini dia bersaing dengan bank umum, dia menyalurkan pembiayaannya yang dengan nominal besar. Ketika di tengah jalan dia terkoreksi, rasionya akan fluktuatifnya langsung bisa anjlok banget. Dia meningkat banget. Jadi fluktuasinya lebih cepat. Space-nya kejauhan ya. Space-nya kejauhan. Jadi kayak kurang cantik gitu ya. Gitu ya. Itu kan dari sisi regulator. Kalau dari sisi dari perbankan melihat perbankan syariah tetap dapat relevan di tengah persaingan dengan fintech dan juga bank konvensional seperti apa? Iya. Baik, terima kasih. Jadi manajemen bank syariah ya, termasuk bank mega syariah, ini juga mempertimbangkan ya. Bersaing tapi juga melihat kemampuan juga, ya, melihat kemampuannya juga, kemudian melihat persiapannya juga, karena pastinya perbankan ini setiap meluncurkan produk dan layanan diolah sedemikian rupa, mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah juga, supaya memang ini tetap dalam koridor syariah, pastinya juga harus persetujuan, harus dengan persetujuan OJK juga, seperti itu. Nah, dengan melihat itu, dengan perencanaan yang matang, ya, serta mempersiapkan SOP-nya dengan jelas, sehingga pada saat nanti sudah diluncurkan ke masyarakat, memang itu menjadi sesuatu produk unggulan atau layanan unggulan yang memang sudah siap, ya, siap untuk berkompetisi di lapangan, termasuk dengan fintech tadi, tetapi tetap harus bisa menjaga kesinambungan bisnis bank itu sendiri, seperti itu. Jadi ada integrasi ya di situ, pertimbangan sehingga semuanya akan terasa secure di situ. Jadi nggak gegabah juga, gitu. Baik. Apalagi kondisi perekonomian juga perlu dilihat, gitu ya. Betul. Beberapa tahun yang lalu, tahun ini, tahun yang akan datang, ini kita juga tetap memantau untuk meluncurkan produk-produk yang memang siap bersaing dengan fintech juga.
Oke, bersaing tetapi tidak lupa dengan kemampuan. Betul. Nah, karena di Islam diajarkan kita tidak boleh buru-buru ya. Yang buru-buru hanya 5 hal. Silakan cari sumbernya. Oke, bicara tentang syariat, salah satunya rukun Islam kan haji. Nah, ada Mbak Senja kan. Ini ya, bicara tentang selaku Hajj funding dari Bank Mega Syariah Kantor Cabang Solo nih. Saya penasaran juga kan haji sekarang pilihannya macam-macam ya, apalagi kalau kita yang masih muda ya. Kita daftar sekarang katanya 35 tahun, 40 tahun gitu. Atau kalau misalnya haji plus agak lumayan tax money ya, sekitar 200-an sampai 250 juta, nunggu 5 sampai 7 tahun ya. Dan kemudian haji furoda ya 33.000 atau 31.000 US dollar gitu kalau nggak salah saya tahu. Yang artinya itu kan butuh semacam persiapan, butuh semacam penganggaran yang itu luar biasa ya. Dan saya mendengar beberapa bank syariah mencoba membuat inovasi terkait persiapan itu. Seperti apa nih di Bank Mega? Baik, terima kasih Mas. Sebenarnya untuk semua bank syariah punya layanan untuk yang terkait pendaftaran haji atau rekening pun juga haji. Kita pun juga ada program terkait pendaftaran haji reguler maupun haji khusus. Oke. Selain itu pun kita juga ada produk lagi Mas, umroh juga. Oke. Nah, untuk persiapan terkait pendaftaran haji tersebut, kita ada sistem cicilan juga di haji khususnya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau memang untuk di haji regulernya untuk mendapatkan porsi haji, pendaftaran haji reguler untuk mendapatkan porsi haji itu di 25 juta. Itu naruh situ terus dapat slot. Dapat nomor porsi. Ya, dengan antrian 32 tahun. Menyala. Berapa area? Jawa Tengah. Baik, jangan sedih dan gelisah. 25 juta rupiah saja. Ya. 32 tahun. Kita ada layanan juga haji khusus. Oke, yang plus itu. Haji khusus yang berapa plus tuh Kak? Itu dengan masa tunggu 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Oke. Kita bekerja sama dengan beberapa biro. Oke. Beberapa biro yang memang sudah settle ya. Iya, sudah settle, izin PPU-nya, PPIU-nya sudah. PPIU, PIHK itu sudah oke. Nah, kita ada kerjasama semacam pembiayaan. Pembiayaan haji khusus itu dimulai dari harga 150 juta. Jangan sedih dan gelisah ya, 150 juta rupiah aja untuk haji khusus ya. Iya. Itu sudah semuanya? Atau masih ada additional charge gitu enggak? Itu sudah semuanya. Sudah semua ya, 150. Tapi di setiap biro itu berbeda. Beda-beda harganya. Ya. Nah, kalau untuk yang haji khusus ini, pembiayaan haji khusus ini ada 2 macam di kita. Jadi pembiayaan yang porsi aja, yang hanya untuk dapat porsi saja, dapat nomor antrian saja. Itu untuk pendaftaran di haji khusus untuk dapat porsi itu kan di sekitar 5.000 USD. 5.000 USD. Kita kali 16 ribuan lah, yang 15 sampai 16 ribu. 82. Jangan sedih di 80. Dibuka rekeningnya. Nanti kembali banyak lagi. terus Kak. Iya, itu dimulai dari jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Oke. Tentunya masing-masing biro itu memberikan kemudahan, memberikan promo mereka masing-masing. Ada yang menawarkan pembiayaan 0% tanpa margin. 0% kalau ngambilnya dalam jangka waktu 1 tahun, ataupun memilih free 1 kali cicilan. Oke, siap. Ya, seperti itu. Itu khusus buat haji reguler, haji khusus tadi 80 juta gitu ya, dapat nomor urut dengan berbagai macam kelebihan tadi ya, silakan dipilih. Jangan sedih juga Mas. Apa tuh? Jangan sedih dan gelisah, Sobat Espos Indonesia, ada pilihan lainnya, silakan. Kita juga bisa membiayai sampai lunas. Maksudnya sampai daftar haji tinggal nunggu aja, nggak cuma antriannya saja. Oh, gitu. Oke. Sangat dibantu ya. Betul. Kita bisa membiayai sampai jadi kalau untuk biaya haji plus itu kira-kira 16.000 USD paling mahal ya Mas. Nah, itu bisa kita biayai senilai 16.000 USD. Jangan sedih dan gelisah. Sudah disiapkan oleh Bank Mega Syariah. Nah, kalau umroh. Nah, ini yang paling dekat, yang paling close sama teman-teman millennials kan ya. Mungkin Gen Z yang baru aja kerja langsung pengen umroh, keburu nanti nikah soalnya ya. Mau umroh dulu, gimana tuh? Kalau untuk umroh,
kita juga ada program saat ini yang paling dekat. Ini ada di keberangkatan 4 Februari. Oke. Itu dengan harga mulai dari 25 juta saja. Oke. Sudah tinggal berangkat. Sudah include semuanya, perlengkapan, dan itu makanya penerbangan Garuda Indonesia. Oke. Itu sudah. Itu minimal berapa kalau untuk pertama biar dapat slot besok Februari? Harus full 25 atau? Kalau untuk ini bisa booking seat dulu. Minimal di 5 juta. Oke. Nanti kita booking seat. Pas akad keberangkatan, 1 bulan sebelum keberangkatan, tetap harus dilunasi. Oke, 1 bulan. Pokoknya 5 itu menuju ke 1 bulan tadi aman gitu ya. 5, oh yuk masih cukup lah ya. November, Desember, Januari kan income-nya sebulan 100 juta kan ya. Jadi cukup pasti. Oke, jadi segitu ya, 5 dapat slot. Terus kemudian nanti sambil on the way 1 bulan sebelum berangkat lunas. Oke. Itu jangan sedih juga, Mas. Gimana itu? Gimana tuh? Itu kita juga ada skema cicilannya. Oke. Ya. Tapi memang kalau untuk ini kita menggunakan pihak ketiga. Oh, oke. Seperti FIF Syariah, Sinarma Syariah. Tapi tetap syariah ya. Tetap syariah, Sobat Expos Indonesia, jangan sedih dan gelisah. Oke, itu tadi beberapa produk terkait dengan syariah ya, perbankan syariah yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah. Closing statement, nggak kerasa ini. Sudah beberapa saat kita ngobrol terkait dengan pengembangan keuangan syariah, tantangannya secara digitalisasi, approach Pak Sony, Bu Tri. Ada closing statement mungkin buat Sobat Expos Indonesia yang selama ini masih satu mungkin maju mundur milih untuk perbankan syariah. Kemudian yang kedua terkait dengan mungkin ada beberapa orang yang sangat digital update ya. Bank syariah emang up to date fiturnya. Saya kan orang yang international activity ya. Takutnya nanti saya terhambat gitu. Gimana mungkin boleh berikan closing statement. Baik. Closing statement dari OJK. Kami tetap berupaya, kita tetap berupaya bekerja sama dengan seluruh industri jasa keuangan. Target kita 2025 meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Siap. Itu sudah menjadi target kami, target nasional, dan harus direalisasikan. Termasuk kami juga mendorong kepada industri keuangan syariah untuk melakukan inovasi seiring perkembangan zaman ya, terutama tadi digital, termasuk nanti dari fintech-nya, persaingan dengan fintech, kemudian persaingan dengan bank konvennya sendiri, itu kan juga perlu menjadi tantangan tersendiri ya. Nah itu tetap kami dorong untuk tetap melakukan inovasi, dan harapannya di 2025 nanti kami indeks literasi dan inklusinya meningkat 2 atau 3 kali lipat dari yang sekarang. Oke. Dan segala macam bentuk informasi terkait dengan literasi perbankan syariah ada di OJK. Yes. .go.id. Di situ Sobat Expos Indonesia segala macam informasi, jangan capek untuk literasi gitu ya. Satu lagi boleh? Oh boleh Pak. Kalau ada informasi-informasi yang ilegal, pinjaman online ilegal, fintech ilegal, cara ngeceknya gimana? Bisa dicek di kontak 157. Kontak 157. Dicek di situ, ini legal atau ilegal. Yes. Ya, biar nanti nggak serem ya, tiba-tiba nama Anda keluar di story orang. Dicari orang. Baik, begitu Pak Sani sampai. Ya, silakan Bu Tri. Ya, baik, terima kasih sahabat Expos semuanya. Untuk closing statement dari kami Bank Mega Syariah, insya Allah Bank Mega Syariah siap bekerja sama dengan OJK untuk meningkatkan tadi indeks angka literasi, dan kita juga siap untuk diajak join bekerja sama seperti yang sudah terlaksana juga ya Pak Sony ya, untuk literasi dan inklusi keuangan. Satu, ada beberapa pesan dari Bank Mega Syariah. Yang pertama, hati-hati dengan data pribadi, karena di era digital ini data pribadi ini menjadi sangat penting ya. Walaupun dengan orang terdekat, data-data pribadi itu adalah benar-benar rahasia yang wajib dijaga. Hati-hati juga membuka aplikasi yang tidak dikenal, ya. Jadi bijak-bijak bersosmed supaya tidak terjebak juga ya di zaman yang sudah semakin maju ini. Ya. Kemudian jangan ragu, mari ke Bank Syariah, ke Bank Umum Syariah, khususnya ke Bank Mega Syariah, boleh promo ke Sobat boleh. Ya, karena
kami Bank Umum Syariah, Bank Mega Syariah siap melayani semua Sobat Expo dengan beragam produk dan layanan syariah yang sangat menarik. Tidak kalah dengan bank konven. Kalaupun yang tadi dibilang go internasional banget gitu ya. Kita juga sudah melengkapi dengan semua fitur-fiturnya. Termasuk yang baru kita launching adalah Syariah Akad. Syariah Akad ini kami Bank Mega Syariah menjadi bank umum syariah kedua yang mempunyai kartu pembiayaan syariah, bisa dipakai di seluruh dunia dengan beragam promo-promonya di seluruh dunia juga, khususnya di Jazirah Arab ini Mas Ardi. Wow. Jadi kalau pergi ke Middle East, ya, akan ada banyak promo di sana. Apalagi kalau ke saat haji umroh, silahkan gunakan Syariah Akad. Terus kalau tadi Mbak Senja sudah menyampaikan ya, haji masa tunggunya 32 tahun, jangan pernah takut akan masa tunggu yang itu. Ada salah satu hadis dari Ustadz yang mengatakan dari niat saja insya Allah sudah tercatatkan amal ibadahnya. Dan ini juga termasuk kemudahan membuka rekening haji melalui digital. Sudah bisa, nanti langsung bisa download aplikasi M Syariah ya di masing-masing handphone Sobat Expo, langsung bisa membuka rekening haji. Gitu. Kalau ada tadi Mbak Senja menyampaikan ada talangan, ada juga konsep menabung, gitu ya. Kalau tidak mau dengan cicilan ya berarti dengan menabung. Kalau saya misal berencana, pokoknya saya setiap minimal 3 tahun sekali harus umroh, berarti saya akan mencanangkan berapa paket umroh yang kira-kira tersedia, itu langsung saya bagi dengan 3 tahun, artinya 36 bulan. Berarti rencana umrohnya generasi adik-adik milenial insya Allah bisa terlaksana semuanya. Dan sebelum khususnya Sobat Expo yang Muslim ya, kalau ingin berkeliling dunia, kunjungilah yang pertama Tanah Haram. Untuk ibadah haji dan umroh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Mbak Senja ada sesuatu? Sudah cukup. Ingin disampaikan? Sudah tersampaikan semua? Terakhir aja Mas. Jangan lupa buka rekening di Mega Syariah lewat digital. Itu very simple things ya Sobat Expo Indonesia, karena males mager mau datang ke banknya sudah ada digitalnya, bisa dibuat di rumah gitu ya, udah langsung jadi aja, tinggal dimasukin, cempungin aja itu uangnya di situ untuk kepentingan syariah Anda. Jadi Sobat Expo Indonesia jangan pernah ragu untuk beraktivitas di perbankan syariah, karena semuanya sudah sesuai dengan syariat satu, dan yang kedua pasti diawasi oleh OJK. Dan segala hal terkait informasi bagaimana literasi perbankan syariah bisa dicek di ojk.go.id, dan juga terkait legalitas dari lembaganya atau banknya, fintech dan segala macam tadi bisa dicek di kontak 157. Jadi make sure first, kemudian nanti Anda bisa beraktivitas, dan tentunya kita tetap sesuai dengan syariat Islam. Itu tadi Sobat Expo Indonesia Economic Chat bersama dengan OJK Solo dengan tema tantangan keuangan syariah, strategi pengembangan perbankan syariah di era digital. Saya Ardi Sarjono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di topik-topik berikutnya.